anak-anak semua? Selamat Bapak. Selamat siang. Ya. Selamat siang Pak Guru. Kita pada saat ini. Ya, selamat siang Francisca. Sebelum kita memulai kegiatan kita, saya minta kesediaan Neola untuk memimpin kita dalam doa. Ya, ayo Neola. Silakan persiapkan diri untuk berdoa. Baik, terima kasih Bapak kesempatan yang sangat berharga ini untuk saya. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Dan berdoa menurut agama percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak, saya kembalikan. Oke, terima kasih Neola. Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak semua ya. Di sini yang hadir ada 9 orang. Harusnya 9 orang ya. Yang hadir di sini ada Liri, Iren, Irwanto, Najamuddin, Putra, Francisca, Irwanto, Irenius. Mungkin ada yang tahu yang tidak hadir saat ini. Mungkin ada kabar. Saya hadir Bapak. Bapak belum dapat kabar dari. Saya hadir Bapak. Oh, Ayahku iya. hadir Bapak. Iya. Semua hadir Bapak. Oke. Semua hadir ya hari ini. Oke. Iya Bapak. Bagus. Ya Bapak Guru. Kami hadir Ya. Bapak Guru. Nah, kita lanjut ya. Ada yang masih ingat materi kemarin? Pertemuan kemarin ada yang masih ingat? Coba satu orang. Materi kemarin masih ingat? Neola, masih ingat materi kemarin? Roll depan, guling depan Bapak. Ya, pertemuan kemarin tentang roll depan ya. Bagaimana kekuatan tangan yang sudah Bapak ajarkan, dan juga adik-adik semua juga ada respon baik di situ, ada kesalahan-kesalahan. Nah, hari ini kita akan masuk dalam materi yang berikut tentang roll belakang. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya adalah memahami kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana secara konsisten, tepat dan terkontrol dalam aktivitas senam lantai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi informasi tentang teknik dasar yang ada dalam senam lantai, khususnya roll belakang. Oke. Karena baik. Mungkin karena ini jaringan dan karena laptop Bapak yang sudah usang, jadi nanti Bapak akan membagikan ke grup WA. Nanti di situ Bapak akan membagikan linknya. Di situ adik-adik semua mengamati dan cermati video tersebut tentang bagaimana melakukan roll belakang dengan baik dan benar. Nah, di sini ketika adik-adik mau melakukan roll belakang, itu fokus utama ada pada kedua tangan. Kalau kedua tangan ini tidak kuat, otomatis adik-adik semua tidak akan bisa melakukan yang namanya roll belakang. Nah, Bapak akan menjelaskan secara garis besar cara melakukan roll belakang, yaitu yang pertama itu adik-adik semua harus menyiapkan salah satu matras atau alat atau bahan yang baik agar kondisi tubuh adik-adik itu bisa terjaga. Yang pertama, posisi yang pertama itu jongkok, kedua kaki rapat dan tumit diangkat. Yang kedua, kepala menunduk dan dagu rapat di dada. Itu kunci utama. Yang ketiga, kedua tangan berada di samping telinga. Dia posisi seperti ini. Dan telapak tangan menghadap ke atas. Sesudah itu, jatuhkan pantat. Bagian pantat ini kita jatuhkan ke matras. Sesudah itu, pada saat punggung pegang matras atau mengenai matras, kedua lutut itu ditarik ke kepala. Yang keenam, pada saat kedua kaki pegang matras atau ujung kaki berada di belakang, itu kedua telapak tangan harus
belakang mungkin ada kesalahan apa atau kendala-kendala apa, silakan kita adik-adik bisa sampaikan di sini agar kita semua berbagi pengalaman. Ayo, silakan. Bapak kasih kesempatan untuk bertanya, usul saran, silakan. Ayo. Saya Pak. Ya, silakan. Oh, Leri, silakan. Ya, bagus. Kalau dari pengalaman saya di waktu masih SD, kesalahan yang sering saya lakukan itu adalah pada saat posisi tangan tidak seimbang. Kadang tangan kiri atau tangan kanannya tidak kuat. Terakhir hasilnya juga nanti rollnya jadi roll ke belakangnya jadi miring posisinya. Terima kasih Bapak. Oh iya. Oke, mungkin ada yang lain sebelum teman-teman bisa memberikan suatu. Saya Oh iya, Bapak. silakan Ais. Saya Bapak. Ya, Ais, silakan. Kesalahan yang sering saya lakukan ketika guling ke belakang atau roll belakang Bapak, pada saat Ya, badan pada saat saya melakukan roll atau guling ke belakang, jatuhannya itu miring Bapak, tidak lurus. Itu yang sering terjadi. Tidak tahu, mungkin karena kekuatan otot tangannya kurang Bapak. Itu Bapak. oke, bagus. Mungkin masih ada? Atau ada yang bisa memberikan satu pengalaman kepada Ais dan Leri menyangkut dengan pengalaman mereka mungkin? Oke, kalau itu apa langsung ya. Nah, menyangkut dengan pengalaman Leri, itu kekuatan tangan perlu dilatih. Seorang yang ingin berolahraga itu harus dilatih, tubuh dilatih terus agar ketika melakukan ada tumpuan pada kedua tangan. Tidak bisa latih hanya kiri saja, harus kedua tangan harus dilatih agar dia bisa roll dan menghasilkan hasil yang bagus. Sedangkan yang tadi Ais punya itu karena ada beberapa faktor Ais. Yang pertama itu Ais kurang berolahraga. Yang kedua, kekuatan tangan tidak ada. Sesudah itu bagian pantat tidak mengenai matras dan tidak ada tolakan karena disebabkan oleh olahraga pemanasan yang kurang. Dan yang satu, Ais harus bisa melakukan roll depan kalau bisa 90%. Kalau tidak bisa roll depan, roll belakang agak rumit. Jadi mungkin seperti itu. Oke, tidak ada lagi yang bertanya? Ya, tidak ada, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada saat ini. Mungkin dari sini ada yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran kita saat ini. Mungkin satu orang silakan atau bersama-sama nanti kita buat satu kesimpulan. Ayo silakan satu orang tentang roll belakang. Putra, mungkin bisa menyimpulkan. Halo Bapak. Baik, terima silakan kasih Putra. atas waktu yang diberikan. Ya. Oke, untuk Ya, kegiatan materi senam lantai khususnya latihan guling belakang harus dilakukan di tempat atau beralaskan matras atau lantai yang cukup lembut atau empuk sehingga proses pembelajaran yang dilakukan menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti cedera dan lain-lain. Di mana dapat dilakukan dengan membelakangi arah gulingan, membelakangi arah gerakan, kemudian kedua tangan diletakkan di samping telinga masing-masing dengan telapak tangannya menghadap ke atas, diikuti dengan gerakan kaki mendorong badan rebah ke belakang sehingga terjadi gerakan menggulungkan badan ke belakang, diakhiri dengan gerakan jongkok. Nah, demikian mungkin Bapak. Terima kasih atas waktu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Putra. Putra sudah berani tampil untuk menyimpulkan pelajaran kita saat ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Putra betul, bagaimana kita melakukan roll belakang dan teknik awal, pertengahan dan akhir. Untuk itu yang perlu adik-adik semua ingat di sini adalah berlatihlah dengan sebaik mungkin agar adik-adik semua bisa melakukan roll belakang dengan baik. Nah, tugas untuk adik-adik yaitu amati video yang Pak sudah kirim linknya kepada adik-adik semua. Temukan kesulitan-kesulitan, kesalahan-kesalahan,
dan bagaimana cara memperbaiki. Sesudah itu jawabannya dikirim ke link yang nanti sebentar Bapak kirim. Itu tentang pengetahuan, sedangkan tugas praktek adik-adik cukup buat satu saja, yaitu roll belakang, dibuat dalam durasi ya paling tinggi 3 menit. Sesudah itu di-share ke link yang Bapak bagikan ke WhatsApp group. Nah, materi minggu depan kita akan masuk dalam bela diri, yaitu karate. Jadi adik-adik semua pulang belajar, cari informasi sebanyak mungkin tentang bagaimana karate bisa masuk ke Indonesia. Mungkin itu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita saat ini. Bapak minta kesediaan dari Najamuddin untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan Najamuddin. Ya, silakan Najamuddin. Bisa memimpin kita dalam doa, silakan. Ya, mungkin jaringan ya. Ya, Putra. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Untuk mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya diakhiri dengan berdoa. Seluruh teman-teman berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, untuk waktu saya kembalikan Bapak. Oke, terima kasih Putra sudah berpartisipasi. Ya, Bapak akan mengakhiri ini. Ingat, hati-hati di rumah, jaga kesehatan, makan yang teratur. Oke, sampai bertemu minggu depan. Bapak tutup sudah ya. Oke, selamat siang. Terima kasih Bapak.